Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Untuk kuliah hari ini saya akan upload video yang tentang koperasi. Jadi hari ini saya cerita sedikit tentang koperasi dan BUMN. Oke, dimulai ya. Oke. Koperasi. Pengertian koperasi itu dalam bahasa Inggris adalah cooperation, yang berarti kerjasama. Secara umum, koperasi diartikan sebagai badan usaha yang dimiliki serta dikelola para anggotanya. Jadi kalau secara khusus, koperasi itu artinya kerjasama, cooperation. Nah, secara umum dia itu sebuah badan usaha yang dimiliki serta dikelola para anggotanya. Menurut Bapak Muhammad Hatta, koperasi adalah usaha bersama guna memperbaiki atau meningkatkan kehidupan atau taraf ekonomi berlandaskan asas tolong-menolong. Itu menurut Bapak Muhammad Hatta ya, yang seperti kita tahu Bapak Muhammad Hatta itu adalah Bapak Koperasi. Pengertiannya seperti yang tadi saya sebutkan. Oke, untuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tentang koperasi pasal 1, koperasi itu badan usaha beranggotakan orang, seorang atau badan hukum koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan. Jadi ini bisa dibaca sendiri ya pengertian koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992. Terus untuk tujuan koperasi. Apa tujuannya? Tujuannya memperbaiki taraf hidup maupun ekonomi para anggotanya. Membantu pemerintah mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur. Meningkatkan tatanan perekonomian di Indonesia. Ya, dan tujuan utamanya itu adalah memperbaiki taraf hidup para anggotanya. Nah, di sini fungsi koperasi di Indonesia. Ada di pasal 44 Undang-Undang Nomor 25 itu 4 fungsi: membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya ya. Ini arti maksudnya seperti ini ya. Kan anggota koperasi itu dia bisa simpan dan juga bisa pinjam. Di sini anggota koperasi akan mendapatkan bunga yang kecil, jadi cicilannya kecil, jadi sangat ringan. Nah, jadi dia bisa meningkatkan taraf hidupnya ini dengan pinjaman yang ada di koperasi. Terus, maksudnya mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi ini seperti ini teman-teman. Misalnya saya anggota koperasi, jadi saya pinjam nih ke koperasi untuk usaha catering misalnya. Nah, berarti kalau saya bisa membuat usaha catering, potensi saya kan berkembang. Terus kemampuan ekonomi saya juga akan berkembang. Jadi membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota itu maksudnya seperti itu ya teman-teman. Terus berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat ya. Karena koperasi ini kan ada simpan pinjamnya, jadi dia akan aktif terus simpan pinjamnya ini bisa untuk usaha, bisa untuk meningkatkan ekonomi, mengembangkan potensi, jadi dia berperan aktif. Terus memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya ya. Kalau misalnya anggota koperasi ini kemampuan ekonominya ini bisa meningkat, berarti maka perekonomian rakyat kan akan menjadi membaik juga. Seperti itu. Jadi memperkokoh perekonomian rakyat. Terus berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian. Nah, iya ini sama ya, hampir sama ya, mirip-mirip lah maksudnya. Mewujudkan dan mengembangkan perekonomian ya, karena kita
Karena dari koperasi itu dia bisa mengembangkan potensi, kemampuan ekonomi anggotanya meningkat. Jadi kalau semua anggotanya itu bisa lebih sejahtera, maka mengembangkan perekonomian juga, memperkokoh perekonomian dan mengembangkan perekonomian. Ini fungsi koperasi, urat nadi perekonomian Indonesia, mendemokrasikan sosial ekonomi, meningkatkan kesejahteraan. Yang ini bisa dibaca sendiri ya teman-teman ya, memperkokoh perekonomian rakyat Indonesia dengan jalan pembinaan koperasi. Peran dan tugas koperasi meningkatkan taraf hidup sederhana masyarakat Indonesia, mengembangkan demokrasi ekonomi, mewujudkan pendapatan masyarakat yang adil dan merata. Ya, intinya itu ya meningkatkan taraf hidup, mengembangkan demokrasi ekonomi karena kita bisa usaha. Apapun potensi kita bisa membuat usaha dengan pinjaman yang ada dari koperasi. Kemudian mewujudkan masyarakat yang adil dan merata dengan cara menyatukan, membina, mengembangkan setiap potensi yang ada. Jadi di koperasi ini ada pembinaan untuk anggota-anggotanya sesuai potensi-potensi yang mereka miliki. Seperti itu. Kemudian jenis koperasi di Indonesia, dalam Undang-Undang Nomor 25, koperasi dapat berbentuk koperasi primer dan sekunder. Koperasi primer, koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang. Koperasi sekunder, koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi. Jadi koperasi primer itu intinya adalah koperasi yang anggotanya itu orang-orang. Ya, jadi kumpulan orang-orang begitu. Tapi kalau koperasi sekunder itu adalah kumpulan koperasi, beranggotakan koperasi. Jadi lebih besar lagi untuk yang sekunder. Kemudian prinsip dasar koperasi, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Ya, nanti ada pembagian sisa hasil usaha ya teman-teman ya. Terus pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal dan kemandirian, itu prinsip dasar koperasi. Keuntungan jadi anggota koperasi berhak mendapatkan SHU. Besar kecilnya SHU yang diterima anggota koperasi berdasarkan atas modal yang ditanam dan keuntungan yang diraih koperasi tersebut. Anggota koperasi bisa menghemat pengeluaran. Anda dapat membeli barang di koperasi dengan harga lebih murah karena terdaftar sebagai anggota. Ya, saya pernah menjadi anggota di koperasi di sebuah perusahaan. Di situ memang ada banyak sekali barang-barang yang kita butuhkan sehari-hari seperti sabun, beras, terus ya odol ya, hal-hal semacam itu. Kita bisa dibelanja di sana dan sebagai anggota akan mendapatkan harga yang lebih murah. Kemudian pinjam uang di koperasi juga lebih untung karena bunga yang dibebankan lebih rendah. Ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa kita bisa kredit pinjam uang di koperasi. Bunganya rendah, jadi cicilannya kecil. Jadi anggota koperasi bisa melakukan pelatihan usaha. Ya, di koperasi ini juga ada seperti yang saya katakan tadi bahwa ada pembinaan, ada pelatihan untuk anggota koperasi. Jadi bisa meningkatkan potensi para anggotanya seperti itu. Oke, untuk koperasi cukup sekian. Semoga bermanfaat teman-teman. Nanti dibaca-baca dulu ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum.